Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih teman-teman atas kehadirannya pagi hari ini. Mohon maaf, saya tidak awalnya mau offline, cuman karena saya sedang menyelesaikan proposal dan deadline-nya hari Rabu, makanya eh, saya saya online kan lewat Google Classroom. Cuman ini materinya beberapa hal perlu dijelaskan, sehingga saya coba lewat Zoom aja. Oke, bagi yang belum presensi, silahkan bisa presensi terlebih dahulu. Saya share ulang ya. Oke, saya langsung share screen aja. Oke, sebentar ini guys dulu. Ya, eh, teman-teman, jadi untuk hari ini kita melanjutkan pembahasan kita terkait metode pengambilan data ya. Jadi dalam proses bisnis kemarin kita sudah membahas ada beberapa metode pengambilan data. Ini pengambilan data ini penting. Kenapa metode pengambilan data di analisis proses bisnis ini saya highlight cukup banyak? Nanti benefitnya ada dua ya. Maksudnya di samping nanti teman-teman bisa mengambil data untuk menganalisis sebuah proses bisnis. Di samping itu juga nanti bisa digunakan misalnya teman-teman mengambil data untuk kerja praktek gitu ya, untuk mengambil data untuk skripsi gitu ya. Ini juga bisa dilakukan seperti itu. Makanya kenapa saya coba untuk meng-highlight yang hal ini gitu. Nanti setelah meet aja baru kita lanjut untuk ke eh, yang bisnis model untuk notationnya ya. Jadi eh, nanti setelah meet baru kita membahas yang BPMN ya. Jadi sebentar ini. Oke, sebentar. Oke, ini lagi diskusi di grup. Ya, jadi secara sederhana kemarin kita sudah teman-teman melihat ya, saya juga sudah melihat beberapa studi kasus gitu ya. Jadi kita kemarin studi kasusnya itu menggunakan pertama ada kerja praktek gitu ya. Kemudian yang kedua studi kasus terkait eh der- Oke, sebentar. Oke, ya kita lanjutkan. Sorry karena ada diskusi di grup untuk pembuatan proposal, jadi ini agak ribet ya. Oke, sambil teman-teman presensi dulu ya. Jadi formnya sudah saya berikan di chat ya. Ada 29 orang, ini harusnya sih lebih, tapi saya nggak tahu kenapa jumlah kalian semakin berkurang ya. Oke, eh, ketika kita berbicara tentang interview ya, pada prinsipnya definisi dari interview itu sendiri adalah interaksi komunikasi antara dua orang atau lebih kayak gitu. Jadi eh, yang dihususkan, jadi wawancara ini bisa dikatakan, makanya di sini ada who has a predetermined and serious purpose ya. Jadi wawancara ini nanti tidak bisa disamakan dengan kalian misalnya ngobrol gitu ya, ngobrol dengan temennya, ngobrol dengan dosennya, ngobrol dalam bentuk yang tidak formal kayak gitu ya. Jadi wawancara ini dimaksudkan adalah interaksi komunikasi antara dua orang atau lebih gitu ya, yang tujuannya ada untuk tujuan yang serius ya, makanya tujuan yang khusus kayak gitu. Jadi bukan
bukan ketika kalian ngobrol berdua kemudian itu disebut sebagai sebuah wawancara gitu ya nggak juga gitu. Jadi tujuannya eh apa serius gitu ya. Sebentar ini. Eh di sini biasanya ya di situ ada pertanyaan kemudian ada menjawab pertanyaan kayak gitu. Jadi tetapi formatnya itu adalah format yang serius kayak gitu, format yang resmi kayak gitu. Jadi bukan ketika teman-teman misalnya cuma berdiskusi dua orang gitu ya, atau ngobrol dua orang atau lebih, itu dikatakan sebagai sebuah interview gitu atau wawancara. Nah, jadi wawancara itu memang dikhususkan memang untuk bentuk-bentuk yang tujuan yang serius. Meskipun sekarang mungkin banyak berkembang misalnya dengan bentuk podcast dan lain sebagainya, tetapi kan itu meskipun dibawa dalam bentuk suasana yang santai gitu itu suasananya yang santai gitu tapi kan pembahasannya biasanya juga udah pembahasan yang memang serius serius itu dalam artian butuh effort atau butuh apa ya butuh pemikiran gitu ya meskipun misalnya kalian ditanya juga misalnya setelah selesai kuliah mau kemana misalnya kayak gitu itu kan juga butuh effort juga gitu loh untuk menjawabnya artinya butuh keseriusan butuh apa ya butuh pemikiran gitu untuk menjawabnya meskipun ditanyain dalam dalam situasi yang santai seperti itu ya. Kemudian sifat-sifat dari wawancara itu sendiri ada interaksional ya. Jadi di situ ada exchange rules ya. Kemudian ada istilahnya yang ditanya dengan yang dijawab. Kemudian responsibilities ya. Bagaimana kita menghargai orang lain. Kemudian bagaimana kita termotivasi gitu ya untuk mendengarkan apa yang disampaikan. Kemudian merasakan juga apa yang disampaikan gitu ya. Dan yang tidak kalah penting ya kita harus percaya ya percaya dan apa ada informasi yang bisa disampaikan gitu ya. Kemudian di situ ada untuk prosesnya ya, ada dinamis, kemudian apa changing interaction ya. Kemudian nanti di prosesnya juga nanti kita di sana ada gender ya. Jadi ketika kita apa mewawancarai misalnya yang laki-laki mewawancara yang perempuan atau sebaliknya itu nanti prosesnya seperti apa gitu saya akan berbeda. Kemudian di situ juga ada usia gitu ya ketika misalnya teman-teman mewawancarai adik tingkatnya gitu beda dengan mewawancari misalnya dengan mewawancari dosennya atau pejabat di kampus misalnya seperti itu ya jadi prosesnya harus diperhatikan seperti itu kemudian ada budaya juga ya jadi di situ ada gender usia dan budaya itu yang mungkin akan apa ya, mempengaruhi ya. Jadi bagaimana sebuah proses untuk komunikasi itu bisa berjalan dinamis gitu ya. Artinya bahwa dalam prosesnya teman-teman ketika mewawancarai orang yang berbeda, baik itu gender, berbeda usia gitu ya. Itu kan juga ada adabnya kayak gitu. Ya nanti di belakang kita akan ada pembahasan tentang etika wawancara itu sendiri ya. Kemudian ada dua bagian ya, dua bagian. Ya, jadi meskipun nanti jumlahnya lebih dari dua orang ya, tetapi eh apa bagiannya ada dua gitu, ada yang ditanya dan ada yang menjawab seperti itu ya. Kemudian di situ ada series purpose ya. At least one of the parties come with a goal and plan to focus on specific subject matter ya. Jadi karena di sini dibawakan dalam situasi yang serius, maka ada tujuan khusus ya, tujuan yang difokuskan pada eh, apa subjek atau pembahasan-pembahasan yang tertentu gitu ya. Kemudian di situ ada asking and answering question ya. Jadi ini beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam wawancara. Nah, nanti ada beberapa bagian di sini yang mungkin akan saya skip-skip ya. Mungkin tidak terlalu banyak saya bahas, tapi nanti di bagian belakang ada yang penting. Nah, kalau kita mengendonesiakan bahwa wawancara itu seperti apa, jadi eh, wawancara itu adalah teknik pengambilan data. Ya, kalau kita berbicara sebagai wawancara itu sebagai pengambilan data melalui pertanyaan yang ditujukan secara lisan kepada responden. Jadi kita mewawancara itu tujuannya apa? Tujuannya untuk mengambil data. Nah, misalnya ketika teman-teman mengambil data untuk menyusun sebuah proses bisnis, ya nanti tujuannya kita wawancara itu untuk dapat data
bagaimana proses bisnis itu berjalan gitu ya, sehingga nanti apa yang harus dilakukan, kemudian apa yang harus digambarkan, apa yang harus direncanakan, nah itu berdasarkan data yang ada dari eh, respondennya seperti itu ya. Kemudian wawancara itu sebuah pengambilan data dengan cara dilakukan jika peneliti bermaksud melakukan analisis kualitatif atau penelitiannya ya. Nah, wawancara bisa dilakukan dengan tatap muka ya. Kemudian bisa juga melalui conference ya, bisa. Jadi nah kemarin saya juga sempat mention bahwa nanti di akhir perkuliahan gitu ya, teman-teman akan saya minta untuk mewawancarai pemangku kepentingan gitu ya atau pemilik bisnis atau mungkin tag-nya gitu ya di sana yang nantinya teman-teman akan bisa melakukan wawancara secara langsung gitu ya atau tatap muka, kemudian bisa juga melakukan wawancara melalui telepon atau melalui conference ya. Kalau sekarang mungkin kita bisa melalui Zoom atau boleh juga melalui WhatsApp ya. Sekarang WhatsApp juga sudah cukup proper gitu ya untuk misalnya kita ingin apa ya ada video call rame-rame gitu ya. Itu kan memungkinkan ya. Wawancara itu punya keunggulan yang pertama fleksibel ya. Jadi apa karena secara luas beda dengan misalnya metode pengambilan data yang lain, misalnya dengan menggunakan angket gitu ya. Angket itu kan bisa diambil ya apa yang ada di sana yang sesuai dengan pertanyaan gitu. Tapi kalau wawancara bisa fleksibel gitu ya. Jadi bisa kita mengajukan pertanyaan sesuai dengan situasi yang dihadapi ya. Dan kemungkinan juga saking fleksibelnya bahwa wawancara ini juga nanti bisa berkembang gitu ya, dari satu jawaban responden itu bisa berkembang lagi ke pertanyaan-pertanyaan yang lain gitu ya. Kemudian wawancara keunggulan yang lain yaitu nonverbal behavior ya. Jadi mana wawancara itu dapat mengobservasi perilaku nonverbalnya ya. Misalnya rasa suka gitu ya. Jadi ketika kita wawancara itu kita bisa melihat ya, bisa melihat ekspresinya orang gitu ya. Misalnya kalau kita menanyakan sesuatu kepada orang kemudian ternyata kok gesturnya berubah gitu ya kan kita bisa tahu oh ternyata dia nggak suka dengan apa yang saya tanyakan misalnya kayak gitu ya. Jadi kita bisa melihat ya rasa sukanya, tidak suka, atau perilaku lainnya yang dijawab oleh responden. Jadi kan kita juga bisa melihat misalnya ketika kita menanyakan sesuatu, kemudian orangnya kok kayaknya ragu-ragu dalam menjawab kayak gitu kan, kita bisa menganalisis, oh ternyata kayaknya ini pertanyaan saya terlalu ini deh, terlalu berat buat mereka misalnya kayak gitu ya. Oke. Keunggulan yang lain yaitu completeness ya, wawancara dapat memperoleh jawaban atas seluruh pertanyaan yang diajukan secara langsung ya. Jadi sifatnya itu komplit. Jadi karena apa? Karena ya apa yang ingin saya tanyakan itu langsung saya dapat jawabannya gitu ya. Kecuali kalau misalnya teman-teman kan hanya dokumentasi misalnya ya. Dokumentasi cuma ngambil data ya kalau data yang lain gimana ya? Nah kan teman-teman nggak bisa ngambil. Tapi kalau wawancara itu bisa langsung secara komplit bisa didapatkan ya. Kemudian ada time of interview ya. Jadi kita sebagai pewawancara itu dapat menyusun jadwal wawancara yang pasti gitu ya. Kapan, di mana, sehingga data yang diperoleh itu tidak keluar dari rancangan penelitian kita gitu. Jadi waktunya bisa kita sesuaikan kayak gitu. Ya. Keuntungannya wawancara itu dapat menanyakan hal-hal yang rumit dan detail gitu ya. Wawancara juga dapat dilaksanakan kepada setiap individu ya tanpa dibatasi oleh usianya berapa, kemudian kemampuan membacanya seperti apa. Artinya gini, terkadang teman-teman juga yang mengambil data ya dengan wawancara atau dengan menggunakan angket, sorry. Kadang ada mahasiswa yang buat skripsi gitu ya, skripsinya tentang media pembelajaran tentang SD misalnya kayak gitu. Nah ketika melakukan pengambilan data gitu ya, pengambilan data dengan menggunakan kuesioner misalnya ya. Tapi ini medianya untuk anak SD kelas 1 misalnya gitu ya, atau yang lebih rendah lagi misalnya untuk PAUD misalnya kayak gitu. Nah, itu di sana nanti akan ada keterbatasan gitu ya, keterbatasan misalnya kalau wah ini kalau saya ngasih angketnya tapi ke anak SD atau PAUD gitu ya, itu kan ada pembatasan di situ bahwa dia nggak bisa baca gitu ya. Mungkin dia bisa baca tapi mungkin memahami apa yang kita sampaikan dalam angket tersebut dia juga nggak tahu. Nah, tapi kalau wawancara kita bisa, ya langsung tanya misalnya, "Dek, tampilan media saya tadi bagus nggak?" Gitu, atau misalnya, "Yang paling kamu sukai bagian yang mana?" Gitu ya. Nah, ketika dia ngomong misal, "Oh saya suka," misalnya kayak gitu. Kemudian kan kita bisa explore lagi gitu ya, bagian yang mana yang suka, kenapa kok suka?
kita bisa mengarahkan juga, misalnya mengarahkan untuk kalau dari sisi warnanya gimana, kalau dari sisi kamu nyaman ngelihat medianya itu seperti apa. Nah itu wawancara itu kita bisa laksanakan tanpa dibatasi oleh hal-hal yang seperti tadi gitu ya. Kemudian data yang diperoleh itu dapat langsung diketahui objektivitasnya ya karena dilaksanakan secara langsung atau secara tatap muka kayak gitu. Ya. Nah, kelemahannya apa? Kelemahannya yang pertama itu proses wawancara itu butuh biaya dan tenaga. Ya mungkin kalau biaya mungkin, oke kalau misalnya sekarang kita bisa jarak jauh gitu ya, tapi kan tetap, butuh tenaga yang besar untuk jumlah orang yang banyak ya. Beda dengan misalnya kalau angket gitu ya, angket kita sebar 100 gitu ya, 100 sudah kita sebar, terserah nanti misalnya kembalinya misalnya, 70, kembalinya 80 gitu ya. Tapi kan beda ketika misalnya kita mau wawancara nih, wawancara 100 orang, ya kan nggak memungkinkan gitu ya, dan itu butuh kalau misalnya oke tetap diwawancarai 100 orang itu, ya kita butuh, biaya dan tenaga yang besar gitu ya untuk, melaksanakan, biaya tersebut gitu ya. Misalnya apalagi, eee eee, misalnya wah ini tugasnya ngambil saya pernah punya pengalaman mewawancarai ke Serang, Banten gitu ya, ya kita butuh biaya ke sana gitu ya. Karena kalau lewat telepon aja mungkin wah ini, tidak bisa optimal saya menanyakannya dan biasanya juga kalau jarak jauh kan ada kecenderungan orang untuk menutupi beberapa hal kayak gitu. Nah tapi kalau kita bertemu secara langsung ya, kita bisa tahu, oh ternyata, bentuknya seperti ini seperti ini seperti ini, nah itu akan lebih mudah gitu ya. Kemudian waktu wawancara tidak dapat dilakukan kapan saja. Nah ini, karena tadi ya, karena, sifatnya resmi, kemudian kita harus janjian dulu dengan respondennya, sehingga wawancara ini tidak bisa dilakukan kapan aja. "Wah, saya pengen sekarang, Pak," gitu ya. Ternyata, karena kalian biasanya, yang tidurnya siang, bangunnya malam kayak gitu. Nah itu, "Pak, saya pengen wawancara malam ini aja boleh nggak?" Gitu. Ya nggak bisa gitu ya. Kemudian keberhasilan wawancara itu sangat tergantung dari kepandaian pewawancara dalam menggali, mencatat, dan menafsirkan setiap jawaban. Nah ini juga, jadi kelemahan gitu ya. Jadi kalau misalnya yang wawancara itu tidak begitu menguasai, topiknya gitu ya, kadang, ada beberapa hal yang tidak tergali kayak gitu. Ya makanya, wawancara itu kalian harus latihan gitu ya, latihan wawancara kayak gitu. Di samping itu kelemahan wawancara itu biasanya interview itu bias ya, karena apa? Karena meskipun sudah dilakukan secara tatap muka ya, ketika kita salah bertanya gitu ya dan menafsirkan jawabannya, ya kesalahannya masih bisa terjadi kayak gitu. Jadi, ada beberapa kadang kesalahan yang bisa dilakukan ya. Kemudian yang berikutnya, kelemahannya adalah responden itu sulit menyembunyikan identitas dirinya. Ya artinya, dia bisa apa, Eee, dipandang mempunyai potensi mengancam dirinya. Jadi kalau misalnya kita apalagi, "Pak ini saya rekam ya," gitu ya. Itu kan mereka sangat hati-hati sekali gitu ya dalam menjawab dan sebagainya, ya. Nah ini kan makanya apalagi misalnya direkam gitu mereka juga, "Wah ini nanti kalau direkam dibawa ke mana-mana nggak ya Mas?" Kayak gitu kan kadang kayak gitu, ya. Ini saya skip aja nanti teman-teman bisa baca ya. Jadi ada strength and weakness-nya ya. Jadi ada kekuatan dan kelemahan dari wawancara. Kemudian, kapan kita menggunakan interview ya, jadi untuk memverifikasi ya, untuk mengontrol, timing ya, untuk, apa ya, motivate people to take part ya, untuk, listen and respond freely. Jadi biar kita, bisa mendengarkan dengan lebih bebas gitu ya, kita butuh waktu itu. Kemudian, ketika kita butuh data ya, yang detail dan panjang ya, dan untuk, jawaban-jawaban yang kita butuhkan kayak gitu. Itu kita bisa menggunakan, interview saat itu gitu ya. Kemudian untuk apa ya, melihat jadi personal background dari seorang, misalnya teman-teman, eee, ingin diminta untuk membuat sistem informasi inventory misalnya ya. Nah, kalian kan harus, wawancara gitu ya, wawancara misalnya dengan yang mengelola gudangnya gitu ya atau, bosnya dan sebagainya, ya itu kita harus tahu background-nya dia apa. Misalnya, background-nya bukan orang IT kayak gitu, ya yang nggak usah ditanyakan dengan nggak usah ditanyakan hal-hal yang sifatnya, IT banget misalnya kayak gitu. Tapi, kita tahu background-nya dia, oh ternyata dia orang ekonomi misalnya, kita bisa bisa sambil sambil diskusi gitu ya, sambil artinya kalau beberapa hal yang mungkin nggak kita ketahui atau kita ketahui, kita bisa menggunakan istilah-istilah yang ekonomi gitu. Tapi kalau
dia backgroundnya orang ekonomi, kemudian teman-teman menggunakan istilah-istilah yang IT banget gitu ya, ya mereka juga bingung juga gitu ya. Kemudian kita butuh interview itu juga untuk apa ya, apa ya, menjelaskan gitu ya, menjelaskan, kemudian bisa mengklarifikasi dan bisa melihat, oh ini karena nanti di belakang ada bagiannya, ada jenis-jenis wawancaranya ya, dan salah satunya itu juga untuk mengklarifikasi gitu ya. Makanya saya kemarin juga menyampaikan bahwa semua metode pengambilan data ini adalah metode yang saling terkait antara satu dengan yang lain ya. Misalnya teman-teman sudah mengambil dengan dokumentasi gitu ya. Oh ternyata saya perlu klarifikasi gitu ya. Saya perlu klarifikasi sehingga ya udah kita pakai wawancara kayak gitu. Nah, makanya kapan kita butuh wawancara salah satunya itu ya. Kemudian untuk melihat tampilannya ya, kemudian untuk lihat cara gesturnya dan kita bisa melihat nonverbal communication-nya orang itu gitu ya. Kita butuh wawancara. Ya, iya sama dan misalnya kalian melamar pekerjaan gitu ya, kan itu mesti ada wawancara. Tujuannya apa ya? Tujuannya untuk melihat apakah kalian proper atau enggak. Kalau misalnya dari sisi tulisannya bagus ya, apakah dari sisi interaktivitasnya juga bagus, kan orang nggak tahu gitu ya. Kemudian fungsi wawancara ini ya tadi nih sempat saya mention sebagai metode primer, sebagai metode pelengkap dan bisa menjadi kriterium. Nah, ini nanti jenis-jenisnya apa? Sebagai primer kalau di situ ada pemeriksaan psikologis ya atau wawancara digunakan sebagai satu-satunya teknik ya. Tapi kalau dalam analisis proses bisnis ini tidak berlaku ya. Jadi usahakan jangan mengambil data dari satu bahwa wawancara itu adalah metode yang primer gitu ya. Nah, kecuali kalau teman-teman berhadapan dengan orang yang misalnya ditanya dokumentasinya nggak ada gitu ya, atau mungkin dia baru membuat sistem gitu ya. Nah, kemudian diminta untuk apa ya, menganalisis proses bisnisnya ya baru ini yang utama adalah wawancaranya gitu ya. Oke, kemudian yang kedua sebagai metode pelengkap. Nah, ini jadi apabila dalam satu pemeriksaan ya, wawancara digunakan sebagai alat pelengkap untuk mendapatkan data yang mungkin tidak diperoleh dengan cara yang lain. Makanya untuk melengkapi dokumen kita perlu wawancara ya. Kemudian wawancara sebagai kriteria ya. Jadi kalau misalnya wawancara ini kita gunakan ya, wawancara ini digunakan untuk menguji ya atau kita sudah dapat datanya nih gitu ya. Kita dapat datanya tapi kok kurang ya, kita udah observasi tapi kok masih perlu data tambahan lagi gitu ya. Perlu kita klarifikasi tadi ya. Makanya kita wawancara. Makanya di situ wawancara atau interview itu sebagai kriterium ya. Untuk itu validitas dan reliabilitas dari kerangka interview itu harus sudah benar-benar teruji gitu ya. Kemudian inilah dasar pengembangan pelaksanaan wawancara ya, kita bisa sebelum wawancara teman-teman harus membuat daftar pertanyaan gitu ya, harus persiapan gitu ya. Harus persiapan untuk bikin daftar pertanyaan ya. Jangan sampai nggak ada daftar pertanyaannya. Nah, nanti contoh bagaimana menyusun daftar pertanyaan nanti di belakang ada ya. Kemudian kita latihan wawancara ya, misalnya kita lihat dulu yang mau kita wawancari siapa nih gitu ya, dari sisi psikologisnya seperti apa ya. Mungkin meskipun kita sudah punya pengalaman mewawancarai mungkin, kalian udah terbiasa untuk wawancara, tapi kan setiap responden tuh biasanya beda ya, sehingga kita harus lihat ya misalnya untuk, misalnya mewawancarai saya gitu ya, dengan mewawancarai Pak Dekan misalnya kayak gitu, itu kan akan beda ya meskipun mungkin wah saya udah terbiasa wawancara tinggal, apa, das-das saja gitu, ya nggak bisa gitu ya. Kemudian, tentukan jadwalnya ya, jangan lupa jadi ketika kalian mewawancara, pastikan jadwalnya mau kapan kayak gitu. Jangan sampai, malah, apa, jadwalnya belum fix nih kayak gitu. "Kapan-kapan aja ya Pak," gitu, ya nggak bisa gitu ya. Kemudian, tadi, apa sih yang menjadi kode etik ya, kode etik dari pewawancara ini menurut, Fontana dan Frey ya. Jadi wawancara itu kode etiknya yang pertama ya, ada persetujuan ya responden yang dinyatakan dengan informed consent ya, mungkin tidak ada dokumen resmi tetapi, kalian misalnya, "Pak ini saya wawancara ya nanti, eee, bisa juga misalnya setelah selesai wawancara misalnya ada rekamannya gitu ya, kemudian diputarkan rekamannya kemudian kita sampaikan, 'Pak gimana, ada yang mau dibuang nggak?' Misalnya kayak gitu. Itu bisa seperti itu ya, bahwa di situ ada informed consent. Jadi, "Wah saya tidak pengennya, data yang ini Mas," kayak gitu. Nah itu bisa, dirubah gitu ya. Kemudian untuk dilindungi kerahasiaannya. Jadi makanya saya kadang menyampaikan gini ya,
teman-teman itu terkadang terlalu terbuka dengan data sehingga beberapa hal misalnya Pak saya udah wawancara dengan kepala sekolahnya gitu ya. Kemudian nanti di laporan itu biasanya ditulis gitu ya, ditulis Pak siapa atas nama siapa gitu. Nah, itu kadang menjadi masalah gitu. Kalau kalau saya lebih menyarankan jangan tulis nama orang di laporan kalian ya. Misalnya Pak Pak siapa namanya langsung ditulis di sana, di laporan jangan ya, ditulis dia sebagai apa aja gitu, karena maksudnya dia sebagai kepala sekolah kah ya, sebagai wakil kepala sekolah kah, atau yang lain, atau dia sebagai direktur, sebagai bos, sebagai apa, nah nggak usah namanya nggak usah disebut ya, namanya nggak usah disebut, nanti tiba-tiba orangnya begitu ada yang baca laporan kalian, kemudian malah menteror orang gitu kan, jadi kasihan kayak gitu ya. Kemudian perlindungan dari celaka fisik dan emosi ya, jadi nggak boleh ya, jadi etika kita wawancara itu, kita harus melindungi orang dari misalnya nanti ditanyain yang, menyudutkan dia gitu ya, kemudian emosi, kemudian kalian saling jotos-jotosan kayak gitu. Nah itu, dia dilindungi ya, si pewawancara ini dilindungi ya. Kemudian, etika wawancara yang lain yaitu kejujuran laporan ya. Jadi kita, bisa melaporkan hasil wawancara itu ya apa adanya ya, jangan sampai ada pendapat-pendapat kita pribadi gitu atau mungkin, karena kita ada kecenderungan gitu ya, kemudian ini proses bisnisnya saya tambahi di bagian mana gitu ya. Nah kalau bisa jangan ya. Nah, ini adalah beberapa contoh pertanyaan ya, ini, saya coba, carikan yang bagaimana teman-teman untuk bisa memahami proses bisnis ya yang sistematis ya. Kemudian, nanti beberapa bagian misalnya kalian mau menanyakan tentang tujuan ya, tujuan dan sasarannya ya, bisa menanyakan tentang apa sih tujuan utama dari, bisnis ini misalnya kayak gitu atau tujuannya apa kayak gitu ya. Sebentar, ini saya ada telepon tadi. Apa ini? Oke. Nah, kemudian apa yang ingin dicapai dengan bisnis ini misalnya kayak gitu ya. Kemudian bagaimana kita mengukur keberhasilannya. Jadi, misalnya teman-teman menanyakan, tentang, eee, proses bisnis untuk sebentar, saya ada contoh. Maksudnya contoh, sistem ya, sederhana aja. Mmm, bukan. Mhm mhm mhm. Oh, nah, oke, misalnya ya, saya ada ini sistem sederhana ya. Jadi sistem sebenarnya simpel banget ya. Jadi cuman di situ kan ketika ingin ini dikembangkan gitu ya, saya juga harus nanya gitu ya, harus nanya ini mau tujuannya mau sampai apa, nanyanya sampai istilahnya, apa, goals-nya nanti apa gitu ya, ternyata memang misalnya dia goals-nya, saya hanya ingin menampilkan ya, menampilkan, dokumennya gitu ya, nanti saya bisa ngupload dokumennya dari, back end-nya gitu ya, kemudian tujuannya biar apa, biar, dokumen-dokumen itu bisa terekspos ya, bisa apa ya, bisa terbuka kayak gitu. Ya jadi nah, tujuannya biar masyarakat bisa mengakses informasi itu. Nah makanya, mungkin orang yang memesan sistem ini belum tahu gitu ya, belum tahu gambarannya akan seperti apa gitu ya. Tetapi, dengan wawancara itu kan saya jadi tahu, oh, dia butuhnya seperti ini. Artinya, dokumen itu nanti langsung saya tampilkan di laman website gitu ya, jadi langsung bisa diakses gitu ya. Langsung bisa dibaca gitu oleh masyarakat kayak gitu. Nah, ternyata dalam wawancaranya selanjutnya gitu ya, ternyata, si orang ini gitu ya, itu butuh, apa ya, butuh masukan gitu ya, masukan dari masyarakat luas kayak gitu. Nah sehingga, ditambahkan fitur ya, fitur di situ untuk
berikan masukan. Nah, ini juga menjadi pertanyaan gitu ya. Nah, apakah masukan ini itu sifatnya private ya? Maksudnya sifatnya apakah eh, bisa diakses oleh hanya bisa diakses oleh adminnya ataupun apa pengurusnya gitu ya, pengurus BPKAL ini atau bisa diakses umum gitu ya. Nah, jawabannya adalah oh bisa diakses umum kayak gitu. Oh berarti kalau bisa diakses umum berarti saya harus bisa juga harus menampilkan eh, menampilkan masukan-masukan ini di dokumen secara langsung kayak gitu ya. Jadi ini misalnya gitu ya, orang langsung bisa ngelihat gitu ya, langsung bisa lihat. Nah, ini didapatkan dari mana ya? Ini didapatkan dari langsung ngisi form masukan ini kayak gitu ya. Jadi misalnya saya ngisi masukan di sini gitu ya, nanti langsung bisa ditampilkan bahasanya adalah bahwa ini sebagai apa ya? Sebagai aspirasi masyarakat kayak gitu. Nah, tetapi karena kelemahannya adalah misalnya kalau teman-teman lihat di sini gitu ya, ini juga ternyata mudah diisi oleh orang lain kayak gitu. Mulai gampang apa diinjek ya. Ini diinjek ini. Ya, ini diinjek beberapa ya. Karena formnya sifatnya terbuka. Nah, bagaimana caranya? Ya nanti ini bagi yang ingin memberikan masukan terus daftar dulu dan sebagainya. Nah, itu bisa dirubah proses bisnisnya seperti itu ya. Nah, itu bisa kita lihat apa tujuan utamanya, kemudian apa yang ingin dicapai gitu ya, bagaimana mengukur keberhasilannya kayak gitu dan seterusnya ya. Kemudian yang kedua yang ditanyakan tuh terkait dengan alur kerja dan aktivitasnya ya. Jadi kita bisa minta mereka menjelaskan langkah-langkah utama dan proses ini, apa proses itu ya, siapa yang terlibat dalam setiap langkah gitu ya. Kemudian apa saja input data, output data. Nah, ini eh, sama kita kita kembalikan kasusnya ke sini ya. Ini yang bisa memberikan masukan tuh siapa aja. Ini kan kalau konteksnya seperti ini siapa aja bisa gitu ya. Mau masyarakat di Sumberadi itu atau dari manapun itu bisa memberikan masukan kayak gitu ya. Nah, apa saja input dan output yang diberikan setiap langkah gitu ya. Itu juga bisa kita tanyakan. Kemudian sistem apa yang digunakan dalam setiap langkahnya ya. Kemudian bagaimana keputusan dibuat dalam setiap langkah. Kemudian bagaimana kita menangani pengecualian dan kesalahan ya misalnya ya seperti tadi nih ya. Misalnya nanti ini gimana caranya kalau misalnya apa masyarakatnya nggak punya email gitu ya. Nggak punya email kan namanya masyarakat ya. Itu nggak punya email ya berarti untuk menghindari kesalahan ya si email ini nggak jangan diwajibkan kayak gitu. Yang diwajibkan nomor HP aja. Dengan asumsi sekarang masyarakat sekarang semua punya nomor HP loh kayak gitu, ya kan? Nah, jadi seperti itu ya. Kemudian kita juga bisa menanyakan terkait dengan informasi dan data. Ya, jadi apa jenis informasi dan data yang digunakan gitu ya. Misalnya eh, di sini kalau teman-teman lihat di sini dokumennya ya, dokumennya di sini kan PDF gitu ya. Nah, PDF ini nanti juga kita mau menampilkan seperti apa kan jadi dari sisi technically pun kita juga harus punya gambaran kayak gitu ya. Jadi udah punya gambaran. Jadi mau ditampilkan seperti apa ya. Kemudian dari mana informasi dan data ini berasal? Maksudnya yang nanti memprovide data ini siapa gitu ya? Apakah masyarakatnya kah? Atau pengurusnya saja kah? Atau siapa gitu ya? Nah nanti baru kita siapkan ya. Ada yang mengupload dokumennya gitu. Makanya kalau teman-teman lihat di sini itu kan ada dokumen ya diupload oleh wah ini karena adminnya hilang ya. Sebenarnya ada tulisannya di sini diupload oleh gitu ya. Jadi nama dokumennya, metadatanya ini juga sudah ada ya. Oke. Kemudian seberapa sering informasi dan data ini diperbaharui ya. Jadi kalau misalnya tidak sering diperbaharui misalnya ya, misalnya kalau yang dokumen ini kan memang dibuat dinamis ya, bisa dibuat dinamis. Cuman kalau misalnya untuk profil gitu ya, seberapa sering dokumen ini diupdate gitu ya. Nah, kalau nggak sering diupdate ya udah dibikin statis saja gitu yang nggak usah dinamis ya. Tetapi kalau yang untuk bagian dokumen ini ya ini dinamis ya, ini dinamis bisa diubah kapan-kapan, bisa ditambahkan kapan-kapan kayak gitu ya. Kemudian bagaimana informasi dan data ini digunakan untuk membuat keputusan ya. Misalnya ini tujuannya untuk membuat decision gitu ya. Mau dibuat ke siapa ya misalnya salah satunya untuk masukan misalnya. Untuk masukan ini untuk mau diarahkan ke siapa kayak gitu sehingga dalam sistem ini juga bisa ditampilkan misalnya
dari siapa gitu ya. Jadi misalnya ke kepala desa gitu ya, kepala desa, misi masukannya apa, siapa yang memberikan masukan, kapan gitu ya. Nah, ini juga perlu di sebentar, kok ada telepon. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Yap, Murhadi, yes. mohon maaf. Oke, biasa ya banyak distraksinya ya. Oke, saya lanjutkan. Bagaimana informasi ini dapat digunakan untuk membuat keputusan ya, misalnya keputusan ini dimasukkan ke siapa gitu ya. Misalnya ke perangkat desa atau ke admin gitu ya, atau ke lainnya ya. Ini kok kepala desa semua. Ya karena ada perangkat desa, ada kepala desa ya. Nah ini, informasi itu mau digunakan untuk membuat keputusan, seperti apa gitu, sehingga disajikan seperti apa ya. Oke, next. Masalah dan tantangan ya, kita bisa tanya ya, apa tantangan utama yang dihadapi dalam proses ini gitu ya. Kita bisa tanyakan, ini contoh ya, ini contoh pertanyaan, jadi nggak harus semuanya dipakai ya. Ini hanya guideline aja kira-kira yang ingin ditanyakan apa ya. Kemudian apa yang menyebabkan inefisiensi atau kesalahan dalam proses ini gitu ya, kita bisa nanyakan itu. Kemudian kita tanyakan juga bagaimana mengatasinya ya, selama ini dia mengatasinya seperti apa. Nah di sini kan kita eee, bisa untuk peluang gitu ya, peluang untuk mengimprove sebuah sistem ya, misalnya, kalau kita nanya tentang inefisiensi ya, atau kesalahan gitu ya, kan kita juga bisa, menanyakan ke dia, apa sih yang digunakan tadi untuk, mengatasi tantangan itu seperti apa? Oh ternyata dia ada kekurangan gitu ya, nah baru kita bisa memberikan masukan gitu ya. Kemudian, kita juga bisa nanya, "Pak ini kalau misalnya mau diperbaiki, kira-kira Bapak ada ide apa?" Misalnya kayak gitu. Nah itu juga bisa, nggak apa-apa kita bisa menanyakan hal-hal seperti itu gitu ya. Atau misalnya, contoh ya untuk SIA misalnya, teman-teman wawancara tentang SIA, masalah dan tantangannya. Kita misalnya nanya ke TU misalnya ya, di TU seperti apa, prosesnya untuk ngurusi SIA ini kayak gitu. Oh seperti ini, tantangannya apa sih gitu ya atau, hambatannya apa? Oh ternyata saya nggak bisa ngupdate data-data ini nih Mas, kayak gitu. Harusnya kalau saya bisa, saya akan lebih baik kayak gitu. Selama ini cara ngatasinnya gimana gitu ya? Oh saya, pakai Excel aja selama ini kemudian baru saya masukkan ke sistem kayak gitu. Nah itu kan kita punya, peluang gitu ya untuk sistem itu berarti, harusnya TU itu nggak perlu ke sistem dulu, dari sistem kemudian ke Excel baru balik ke sistem lagi misalnya kayak gitu. Nah itu kita, bisa punya apa ya, punya peluang untuk menjelaskan atau bisa dari sebuah proses bisnis kayak gitu. Oke, bisa menanyakan tentang metrik dan kinerja ya, misalnya butuh, dashboard gitu ya, untuk data-data dashboard, kira-kira yang dibutuhkan tampilannya seperti apa gitu ya. Terkait dengan pengembangan dan pemeliharaan. Nah jadi, pengembangannya nanti misalnya servernya seberapa gitu ya, kemudian, seberapa sering, ada berapa orang yang ngelolanya gitu ya, kemudian, sering di-update kah gitu ya, kemudian memastikan bahwa, sistem ini nanti up to date atau seperti apa ya. Kemudian kalau misalnya
Anda butuh butuh apa namanya pelatihan terhadap staff itu ngelatihnya gimana kayak gitu. Nah itu juga perlu kita tanyakan ya. Oke, eh mungkin yang selanjutnya tentang sebentar. Tentang bagaimana kita menurunkan hasil wawancara ke penyusunan proses bisnis. Nah, ini penting ya. Jadi setelah saya wawancara, what next kayak gitu. Ya, jadi setelah wawancara, apa sih yang harus saya lakukan lagi, misalnya kayak gitu. Ya, yang pertama nanti teman-teman bisa identifikasi dulu ya aktivitas utamanya seperti apa ya. Jadi ini dia aktivitas karena tadi kan udah kita tanyain ya aktivitas utamanya apa. Nah, nanti di situ akan ada aktivitas utama itu mewakili untuk langkah-langkah kunci ya untuk menyelesaikan proses. Kita dapat menggunakan informasi ya yang kita kumpulkan tadi dari wawancara gitu ya untuk mengidentifikasi aktivitas utama ini. Kemudian yang kedua kita urutkan aktivitas-aktivitasnya ya. Kita identifikasi ya ini akan membantu kita memahami aktivitas yang berbeda atau saling terkait gitu ya. Kemudian kita juga dapat menggunakan toolsnya ya. Kita bisa menggunakan diagram alir atau diagram alur ya untuk atau alat pemetaan yang lain misalnya gitu untuk melihat atau kita coret-coret dulu misalnya kayak gitu silahkan ya kita urutkan. Kemudian kita definisikan input dan outputnya ya. Jadi ini penting ya. Eh, Dulu saya pengalaman kalau misalnya mengembangkan sistem itu biasanya yang ditanyain dulu adalah outputnya apa gitu ya. Jadi outputnya apa? Oh misalnya dulu pernah mengembangkan sistem inventory di Pemda Sleman ya. Tapi itu digunakan di Dinas Kesehatan waktu itu ya. Jadi outputnya dibutuhkan apa gitu ya. Outputnya adalah laporan transaksi atau laporan stok barang, stok obat gitu ya. Nah, cuman yang ada yang menjadi hal penting di input obat ini adalah bahwa di situ menggunakan namanya sistemnya tuh FIFO, FIFO gitu ya, first in first out gitu ya. Jadi nah itu perlu apa ya? Perlu algoritma tersendiri jadinya gitu algoritma untuk mengurutkan mana yang datang duluan nah itu yang harus keluar duluan ya meskipun dengan barang yang sama ya misalnya barangnya sama-sama obat paracetamol misalnya nah paracetamol ini kita Vivonya itu adalah Vivo berdasarkan tanggal kadaluarsa gitu ya tanggal kadaluarsanya misalnya lebih awal ya udah keluar lebih awal gitu ya nah itu jadi biar tidak apa expirednya lebih cepat gitu ya nah ini kita definisikan dulu inputnya apa, outputnya apa gitu ya. Jadi hasil akhir dari aktivitas ini apa gitu ya. Dan itu juga bisa dibolak-balik teman-teman. Jadi nggak harus misalnya inputnya dulu atau outputnya dulu, bisa outputnya dulu ya. Tanyakan ini outputnya apa, mau datanya apa. Oh saya butuh datanya itu data eh, pengaduan masyarakat gitu ya. Nah isinya apa saja. Nah baru kita inputnya seperti apa. Oh kalau misalnya inputnya seperti ini nanti butuhnya ini kayak gitu. Nah misalnya di sistem ini kan juga sebenarnya kita kan di sini nggak nanyain tanggal berapa gitu ya, tanggal berapa masukannya ya, nggak ada ya. Jadi di situ kita hanya menampilkan data kapan, siapa, perangkat desa dan masukannya ya. Tapi kalau kita coba lihat formnya ya, form ini nggak ada tanggalnya ya, nggak ada tanggalnya. Jadi nggak ada tanggal. Nah tanggal itu berdasarkan apa ya dari sistem ya. Tapi kita butuh untuk menampilkan apa? Butuh untuk menampilkan data dan tanggal kayak gitu. Nah, itu juga kita bisa tanyain outputnya ya. Outputnya kan ini ya. Outputnya di sana butuh apa, Pak? Oh, butuh nanti nama orang yang memberikan masukan, ya, emailnya apa, nanti ditujukan ke siapa, isinya apa. Dan oh ternyata saya butuh juga informasi ini kapan kayak gitu, ya. Kapan di apa? Diberikan masukannya gitu. Nah, baru kita bisa menggenerate atau mengambil tanggal gitu ya. Bisa mengambil tanggal dari eh, apa sistem gitu ya. Kemudian yang keempat ya, kita identifikasi peran dan tanggung jawab ini penting ya. Jadi ketika teman-teman untuk menanyakan apa istilahnya menurunkan ke wawancara, itu harus lihat ya. Makanya tadi saya juga beberapa kali untuk misalnya dokumen ini yang ngupload siapa gitu ya. Yang ngupload siapa? Oh ternyata yang ngupload harusnya admin atau pengurusnya gitu ya. Atau yang punya hak akses untuk masuk ke sini gitu ya. Nah yang bisa memberikan masukan siapa? Yang bisa memberikan masukan masyarakat gitu ya. Oh berarti kalau masyarakat nanti kita buat memang terbuka misalnya ya misalnya ini misalnya aja ya misalnya seperti itu. Ya, jadi ini terkait dengan apa yang kita akan tanyakan gitu ya.
Oke, kemudian kita dokumentasikan prosesnya ya, kita buat dokumennya, kita gambarkan ya, bisa menggunakan diagram alur tadi ya, kita bisa dokumen teks atau model proses bisnisnya kita langsung buat kayak gitu ya. Kemudian kita tinjau. Nah, ini makanya tadi kita perlu setelah kita susun ya, karena tadi kan kita menanyakan juga kesulitannya apa, apa ya, kelemahannya di sistem ini apa yang mau improve misalnya kayak gitu. Nah, kan kita bisa perbaharui, oh ternyata butuh nih di sini bagian yang tadi TU nggak harus Excel dulu gitu ya, tapi langsung bisa dilakukan di semua di sistem misalnya kayak gitu. Nah, itu kan kita bisa memperbaharui proses-proses yang ada ya. Itu untuk menurunkan dari eh, proses bisnis gitu ya ke dari wawancara ke proses bisnis. Nah, nanti teman-teman bisa pelajari ya, bisa lihat-lihat daftar pertanyaannya juga. Dan ini kebetulan saya memberikan tugasnya itu eh, nanti ini kelompok aja ya, biar cepat ya, biar lebih mudah ya. Dan tapi nanti deadline-nya mungkin nggak akan lama ya. Deadline-nya cuma beberapa hari, nggak sampai 1 minggu ya. Nah, teman-teman sama ini saya bebaskan aja untuk ngambil mau yang mana aja ya. Ini menyusun daftar pertanyaan. Nah, ini tadi kan salah satu persiapan kita wawancara itu adalah kita menyusun daftar pertanyaan ya. Nah, studi kasusnya teman-teman bisa lihat untuk proses pemesanan ini masih virtual. Maksudnya belum ke lapangan, nggak harus ke lapangan. Tapi misalnya gitu ya, teman-teman mau menanyakan tentang untuk proses pemesanan. Nah, nanti yang mau ditanyakan gitu ya terkait tadi beberapa hal ini ya. eh Agak jauh ya slide-nya ya. Sebentar. Mana tadi? Aduh, karena saya jadiin pointer, lupa. eh yang ini. Nah, nanti teman-teman bisa lihat ya dari sini mulai dari sini misalnya kita oh sorry sorry bukan ini. Yang contoh pertanyaan. Nah, ini tujuan dan sasaran. Tujuan dan sasarannya. Jadi kita bisa menanyakan ya untuk apa daftar pertanyaan yang dibuat itu adalah terkait dengan proses pemesanan ya, bagaimana perusahaan menerimanya seperti apa, memprosesnya seperti apa, kemudian memenuhi pesanannya itu seperti apa, prosesnya seperti apa. Teman-teman kira-kira aja pertanyaannya, ini pertanyaan ya. Ini masih pertanyaan. Jadi diingat bahwa di sini kita membuat pertanyaan ya. Proses pemesanannya bisa dibuat misalnya proses pemesanan untuk tiket misalnya, itu bisa silahkan atau proses pemesanan di toko online itu silahkan ya. Jadi teman-teman hanya saya berikan kerangka besarnya aja. Yang mau ditanyakan itu apa? Terkait apa gitu ya, terkait proses pemesanan ya. Kemudian bosnya juga nanti ngambil proses untuk layanan pelanggan ya atau customer service misalnya. Ya, jadi bagaimana perusahaan menangani pertanyaan dan keluhannya seperti apa gitu. Nah, itu bisa juga dibuat proses bisnis gitu ya atau ditanyakan-tanyakan gitu ya. Kemudian proses pengembangan produk boleh silakan ya bisa diambil. Proses manajemen proyek misalnya. Nah, ini teman-teman yang udah belajar mata kuliah ada manajemen proyek ini juga bisa gitu ya. Misalnya manajemen proyek bendungan misalnya gitu ya atau manajemen untuk proyek software misalnya boleh silakan bisa digunakan ya. Kemudian bisa juga boleh mengambil proses rekrutmen dan orientasi ya. Jadi ini nanti bisa aja keambil semua tapi saya minta kalau bisa diambil semua ya. Maksud saya kan di sini ada berapa kelompok gitu ya, ada berapa kelompok. Silakan nanti bisa diambil kira-kira mana yang bisa digunakan tetapi usahakan satu kelas atau satu angkat satu inilah satu semua ini ada 40 orang ternyata. Dan 40 orang ini bisa mengambil semuanya terambil ya. Jadi misalnya kelompok satu ngambil yang nomor satu, kelompok dua ngambil nomor dua, seterusnya ya. Sama jumlah kelompoknya bisa 3 orang ya. Ini tadi saya sempat berpikir untuk langsung dibuat flowchartnya, tapi karena ini ternyata masih dummy ya bentuknya, nanti kita coba ke yang lebih menantang lagi gitu. Ini baru baru bentuk pertanyaan. Nah, pertanyaannya berdasarkan apa? Bisa teman-teman di sini sudah saya berikan contohnya ya, contoh untuk tanya jawab ya terkait tujuan dan sasaran ya, alur kerja ya, kemudian informasi dan datanya, kemudian masalah dan tantangannya apa, metrik dan kinerjanya seperti apa, dan pengembangan sistem dan pemeliharaan ya. Nah, itu teman-teman bisa pakai ya untuk dijadikan
eh, studi kasus gitu ya. Oke. Oke, teman-teman untuk hari ini memang saya banyak ngomong sendiri aja dulu karena materinya cukup panjang ya. Materinya cukup panjang sehingga teman-teman bisa serap idenya ya karena lebih dari 1 jam biasanya udah pada nggak tahu ditinggal kemana saya ya. Oke, mungkin ada yang ditanyakan dulu silahkan terkait biasanya sih dinanyain tugas ya. Ada? Belum ada, Pak. Oh, belum ada. Ya, jadi udah aman berarti ya. Oke, berarti nanti nggak ada pertanyaan ya untuk tugasnya ya. Jadi udah beres semua. Jadi silakan nanti dibagi contoh untuk apa yang ditanyakan sudah ada saya berikan di situ ya. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin untuk hari ini yang bisa saya sampaikan nanti ini saya record ya. Saya record nanti kalau misalnya saya sempat, saya coba untuk upload di YouTube ya. Kalau misalnya sempat ya. Kalau sempat saya coba upload di YouTube biar teman-teman masih bisa untuk akses ya. Terutama misalnya tadi yang datang terlambat ya. Kemudian yang ada yang sambil tiduran gitu ya, ketiduran gitu ya. Nanti akan tetap saya berikan data rekamannya ya. Oke teman-teman, kalau misalnya nggak ada, ini semua udah presensi ya. Sebentar saya ceknya dulu. Ini masih 31 yang presensi, yang belum di sini tapi yang hadir itu ada 39 orang. Harusnya eh lebih dari itu. Ini setelah ini karena setelah ini saya tutup presensinya ya. Jadi setelah ini saya tutup presensinya. Silahkan yang belum presensi bisa presensi dulu. Karena setelah ini nanti saya tutup ya. Jadi saya nggak akan buka ini kalau udah ditutup ya teman-teman otomatis nggak bisa ini dong, nggak bisa apa namanya, nggak bisa presensi ya. Silakan. Yang belum presensi ini baru nambah 1 orang. Harusnya 39 harusnya. Ini harusnya 38 ya karena 1 orang kabur nih. Tinggal 39 ya. Oke, kalau gitu ini nanti saya buka sebentar. Ini saya tunggu, tetap saya tunggu. Karena setelah ini mau saya tutup. Ini udah 37, 1 orang lagi. Ini kalau nggak ada saya tutup beneran. Saya tutup presensinya, siapa tahu saya ditinggal aja kan. Nggak ada nih. Oke. Kalau nggak ada nih presensinya saya tutup ya. Oh udah pas 38 ya. Ternyata setelah diancam untuk ditutup baru di eh, presensi ya. Oke teman-teman, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan dan semua sudah jelas ya, silakan nanti nih saya akan upload di Google Classroom. Kemudian nanti deadline-nya agak nggak lama ya, meskipun kelompok nanti nggak lama, paling mungkin 1 hari atau 2 hari lah. Ya. Oke, mungkin itu aja untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kehadirannya teman-teman. Saya ucapkan terima kasih ya. Saya akhiri dan mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.